Shalom, salam sejahtera buat kita semua, dimanapun kita berada saat ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini. Semoga Tuhan memberikan umur yang panjang, memberikan kesehatan dan sukacita buat saudara. Dan buat Bapak Ibu Saudara yang sedang menderita sakit, kami turut mendoakan kiranya Tuhan memberikan kesembuhan buat saudara. Demikian juga buat Bapak Ibu Saudara yang mempunyai pergumulan hidup. Kiranya kuasa Tuhan menolong dan memulihkan keadaan kehidupan saudara kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini, marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan dengan menyanyikan buku Wende nomor 256 ayat 1 dan ayat 3. Kristus hidup Raja, bila bangkit ni amanah, menggonggoni sasudeni, menggonggoni sasudeni, jalan masa hajol mau. Oleh Yesus do tudosna, anak tua manai, anak tua manai, naso meret hadang sana, somarujung Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 28 yang berkata demikian. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, munculnya pernyataan Rasul Paulus kepada jemaat Kristen di Korintus, seperti yang tertulis dalam perikop nats renungan kita hari ini, itu disebabkan karena ada dari anggota jemaat Kristen di Korintus itu yang mengatakan tidak benar ada kebangkitan bagi orang yang sudah mati. Begitulah pendapat sebagian anggota jemaat Korintus saat itu. Itu sebabnya Paulus terdorong untuk menyampaikan pengajarannya ini kepada jemaat Korintus, untuk meyakinkan mereka tentang kebenaran peristiwa kebangkitan orang mati, orang yang percaya pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya nanti. Paulus menyampaikan bahwa peristiwa kebangkitan orang yang meninggal dunia itu, kebangkitan orang yang percaya akan terjadi pada masa penghakiman terakhir nanti, yaitu pada saat kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Selain daripada itu jemaat Tuhan, Paulus juga mau menyampaikan tentang sikap hidup yang layak yang harus mereka tunjukkan sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya
di hadapan Allah, yaitu sikap hidup takluk berada di bawah kekuasaan Allah. Dan sebagai teladan untuk mereka teladani, yang disampaikan oleh Paulus kepada mereka adalah Tuhan Yesus. Paulus mengutarakan bagaimana sikap Tuhan Yesus kepada Allah dari sisi kemanusiaannya di saat setelah Allah menaklukkan semua musuhnya berada di bawahnya, yang musuh terakhirnya adalah maut. Dalam hal ini, Paulus mengatakan bahwa Tuhan Yesus bersikap menaklukkan dirinya di bawah Allah. Yesus menaklukkan dirinya di bawah Allah setelah Allah menaklukkan semua musuhnya berada di bawah Tuhan Yesus. Dia tidak memberikan dirinya lagi untuk takluk kepada musuhnya ketika Allah sudah menaklukkan musuhnya di bawahnya. Tetapi Yesus memberikan dirinya untuk takluk kepada Allah. Itu sebabnya Allah membangkitkannya dari kematian dan masuk ke dalam surga. Itulah dari sisi kemanusiaan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, contoh teladan yang diteladankan oleh Tuhan Yesus haruslah kita teladani. Ketika Allah sudah menaklukkan maut berada di bawah kita, hendaknyalah kita memberikan diri untuk takluk kepada Tuhan. Apabila dosa kita telah diampuni, janganlah kita mengulangi berbuat dosa lagi. Apabila maut, musuh kita itu sudah dikalahkan oleh Allah melalui kebangkitan Tuhan Yesus, supaya kita tidak binasa, maka janganlah kita memberikan diri kita kepada maut. Janganlah lagi kita takluk kepada dosa. Sebab dengan hidup menaklukkan diri berada di bawah pengaturan Allah, maka demikianlah kita akan dibangkitkan kelak dan masuk ke dalam surga untuk menerima kehidupan yang kekal di surga, sebagaimana yang telah terjadi atas diri Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, terjadinya kebangkitan dan masuk ke dalam surga untuk yang pertama kali terjadi kepada Tuhan Yesus sebagai yang sulung dari antara orang percaya yang sudah mati. Setelah Tuhan Yesus, kebangkitan untuk memperoleh kehidupan yang kekal di surga itu akan terjadi kepada orang percaya, yaitu pada masa penghakiman terakhir nanti. Saudara-saudara jemaat Tuhan, tentang nas renungan hari ini, kita perlu memahami terlebih dahulu dengan baik tentang maksud Rasul Paulus sebagai penulis surat 1 Korintus ini, tentang pernyataannya mengenai Kristus dan Allah dalam ayat renungan ini. Saya mau sampaikan terlebih dahulu kepada kita bahwa sesungguhnya walaupun Rasul Paulus dalam pernyataannya mengatakan bahwa Kristus menaklukkan dirinya di bawah Allah, kemudian juga pernyataannya yang mengatakan Allah yang menaklukkan musuh di bawah Kristus, pernyataannya itu semua bukan bermaksud untuk merendahkan martabat Kristus Putra Allah, bukan juga untuk mencela keilahian Kristus, bukan mau membedakan Putra Allah dengan Allah sendiri. Tetapi dalam konteks nas ini, Paulus memandang Kristus itu dari sudut pandang sebagai Putra Allah jelmaan, yaitu dari sisi kemanusiaannya, bukan dari sudut pandang sebagai Putra Allah dari keallahannya. Sebab kita meyakini bahwa Tuhan Yesus itu terdiri dari sifat keallahannya 100% dan juga dari sifat kemanusiaannya 100%. Itu dapat kita cermati sendiri dari beberapa ucapan Tuhan Yesus menguatkan hal itu. Dan salah satu dari ucapan Yesus ada tertulis dalam kitab Injil Matius 24 ayat 36. Dia mengatakan seperti ini: "Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri." Itu sebabnya Paulus mengatakan bahwa Kristus Putra Allah sebagai manusia jelmaan telah menaklukkan diri di bawah Allah setelah seluruh musuhnya ditaklukkan oleh Allah di bawahnya, yaitu semua kuasa kegelapan dan juga kuasa maut.
itulah musuh terakhir yang telah ditaklukkan oleh Allah di bawah Kristus melalui kebangkitannya. Setelah itu dia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Karena Yesus dari sisi kemanusiaannya mau takluk kepada Allah. Setelah Allah menaklukkan musuhnya di bawah Yesus, maka Yesus dibangkitkan dan naik ke dalam surga. Oleh sebab itu jemaat Tuhan yang terkasih, karena kita telah dibela dan diselamatkan oleh Tuhan Allah dari kuasa musuh yang ingin membinasakan kita, yaitu kuasa kegelapan dan kuasa maut, maka marilah kita menaklukkan diri kita berada di bawah Allah Bapa, yaitu dengan menempatkan diri kita sebagai pribadi yang taat kepada Allah, menuruti segala perintah dan larangannya. Janganlah kita memberikan diri kita lagi kepada dosa dan kepada maut. Jangan lagi kita takluk berada di bawah dosa, juga kepada kuasa iblis, terlebih kepada kuasa maut, supaya kelak kita dibangkitkan oleh Allah dan naik ke surga pada saat kedatangan Yesus untuk kedua kalinya nanti. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami mengucapkan syukur kepadamu Bapa atas berkat perlindungan dan keselamatan yang Engkau anugerahkan kepada kami saat ini. Terima kasih buat firman-Mu Bapa yang telah menyapa kami hari ini. Engkau Allah Bapa yang sungguh mengasihi kami dan yang telah membela kami dari kuasa musuh yang ingin membinasakan kami, yaitu maut. Melalui kebangkitan anak-Mu Tuhan Yesus, musuh maut kami telah Engkau taklukkan, sehingga kami telah Engkau menangkan dari kuasa maut yang membinasakan itu. Ya Bapa, berilah kami roh kekuatan, supaya kami tidak lagi memberikan diri kami takluk kepada dosa, kepada maut. Tetapi hendaknya lah kami takluk kepadamu selama kami hidup di dunia ini, supaya kelak kami Engkau bangkitkan pada hari kebangkitan nanti dan membawa kami masuk ke dalam surga, tempat yang penuh sukacita yang abadi. Ya Tuhan Yesus Sang Maha Tabib, Gembala yang baik, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit saat ini. Kami memohon kepadamu Tuhan, lawatlah mereka lewat kuasa yang ada padamu, sebab lawatanmu lah yang membuat mereka menjadi sembuh. Kasihanilah mereka Tuhan, pulihkanlah mereka kembali lewat lawatan kuasa-Mu. Ya Bapa, kami mengucapkan syukur atas berkat perlindungan dan kekuatan yang Kau berikan kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun hari ini, yang berulang tahun kelahiran dan yang berulang tahun pernikahan. Terpujilah Engkau Tuhan atas segala kebaikan-Mu selama ini kepada mereka. Dan saat ini kami bermohon kepadamu, berkenanlah kiranya Engkau sebagai gembala di dalam hidup mereka. Tuntunlah mereka Tuhan di dalam menjalani hari-hari hidup di tahun yang Engkau tambahkan kepada mereka. Berikanlah umur yang panjang, berikanlah kekuatan, kesehatan, dan sukacita kepada mereka. Ya Bapa yang baik, hari ini kami mau melakukan aktivitas kami. Kami mohon perlindungan Tuhan untuk kami. Berikanlah hikmat, kekuatan, dan keselamatan kepada kami di dalam setiap aktivitas yang kami lakukan. Dan berkatilah pekerjaan kami Tuhan. Lindungilah hidup kami. Lindungilah juga anak-anak kami, keluarga, dan sanak saudara kami. Ya Bapa, Bapa yang murah hati, kami memohon pengampunan-Mu Bapa atas dosa-dosa kami, supaya kami layak di hadapan-Mu, supaya Engkau berkenan untuk memberkati kami. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah permohonan kami ini. Amin.